Oke, kita sudah live teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, NASA luar biasa. Oke, alhamdulillah kita akhirnya bisa berjumpa kembali dan bertemu kembali di acara yang sama, pembelajaran secara live streaming, khususnya di grup Facebook Glory ya. Silakan teman-teman yang baru masuk, silakan absen dulu. Kita akan belajar hari ini. Semangat pagi. Yes. Oh ya, mohon maaf ya, mungkin suara saya agak serak. Habis suaranya ya. Kemarin kita fokus ke master seller ya. Persiapannya luar biasa. Kita dampingi narasumber Bapak Abdus Anwar mulai hari Kamis sampai Minggu. Benar-benar mungkin apa ya kegiatan sangat puas sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai enakan dah suaranya. Oke, silakan. Sebelum saya mulai, saya mau jelaskan dulu bahwasanya kita ada program baru. Insya Allah kita akan rutinkan tiap Selasa malam ya. Kita akan belajar tentang online marketing. Jadi selain nanti teman-teman di home sharing itu diajarkan offline marketing ya, nanti di kelas ini kita akan ajarkan tentang online marketing. Jadi biar berimbang, teman-teman bisa secara offline maupun secara online. Yang suka offline, lancarkan offline, genjotkan offline-nya ya, sambil lalu nanti di branding di online-nya. Yang senang online, branding di online, sambil jalan nanti offline-nya mulai dipelajari. Jadi suatu saat teman-teman bisa seimbang antara offline dan online untuk mengembangkan bisnis NASA. Karena apa? Potensinya sangat luar biasa ya. Offline itu bagus, sangat bagus, karena kita langsung berinteraksi dengan orang tersebut, kita langsung berinteraksi dengan upline kita, downline kita, orang lain, prospek kita, konsumen kita. Jadi sangat-sangat mengena di hati. Nah, bagaimana dengan online? Online pun sangat luar biasa. Online tidak kalah pentingnya dengan offline, karena online itu kelebihannya bisa menjangkau dimanapun ya, dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di wilayah sekitar Anda. Kita bisa di luar wilayah ya, luar pulau se-Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini kelebihannya. Jadi teman-teman di jaringan Mbak Siti Lutfia ini kita ajarkan kita bisa berimbang antara offline dan online ya. Ketika teman-teman itu kekuatannya offline, maka ini harus diasah terus ya. Offline-nya harus dijoskan banget, oke? Online-nya nanti sambil belajar ya. Bagi teman-teman yang suka online, online-nya digenjot terus ya, sambil lalu nanti belajar yang offline. Nanti lama-lama teman-teman akan bisa menyeimbangkan antara offline dan online. Karena apa? Ini penting sekali. Jadi biar teman-teman itu nantinya bisa perkembangannya menjaga bisnisnya lebih cepat lagi ya. Oke, untuk malam ini, oh ya, sebelum ini ya, nanti teman-teman, karena KDI online sudah berakhir, nanti tidak tahu kapan akan ada lagi. Jadi untuk minggu ini dan seterusnya kita akan live ya, secara live di grup Facebook. Senin dan Jumat itu nanti ada success plan ya, nanti akan dijelaskan oleh leader kami. Kemudian Selasa nanti kita isi tentang online marketing. Kemudian untuk Kamis spesial kelas turbin ya, khusus yang ikut kelas turbin. Kemudian Rabu insya Allah besok akan diisi oleh Mbak Lutfi ya, tentang demo produk dan sebagainya lah ya. Malam ini saya akan membawakan langsung tentang online marketing bertema Facebook marketing. Jadi tema kali ini kita master selling ya. Kalau kemarin master seller ya, master seller itu masternya seorang penjual. Kalau master selling ini masternya penjualannya. Jadi lebih cenderung kalau seller itu orangnya, kalau selling ini kegiatannya ya. Master selling dengan tema Facebook marketing ya. Oke, kita mulai. Nanti teman-teman ketika saya terangkan, ketika mungkin ada yang kurang paham, langsung inbox aja ya di situ ya, di kolom komentar, nanti biar langsung saya jawab ya, tidak usah nunggu nanti live-nya berakhir. Oke. Nah, ini Facebook marketing. Nah, ini kan ada ini tombol-tombolnya kayak like, love, haha, ye, wow, set, angry. Nah, ini emoticon yang lucu banget, yang mungkin sering kita gunakan ya. Mungkin banyak orang yang anggap sepele, padahal emoticon ini sangat luar biasa ya.
Kalau teman-teman menggunakan misalnya gini, kalau berkomentar kemudian ngasih like ya, like-nya tidak hanya jempol tapi yang love, itu akan sangat luar biasa. Berarti interaksi teman-teman pada sesama teman itu sangat-sangat bagus ya. Jadi algoritmanya Facebook nanti akan menganggap ini interaksinya akan sangat bagus, ketimbang nanti tanda like-nya itu berbentuk mungkin angry ya, kayak yang marah kayak gini. Ini nggak bagus juga ya. Nah, malam ini kita akan mengupas tuntas secara detail teman-teman, bagaimana sih cara menggunakan Facebook untuk menjaga bisnis. Karena banyak sekali mungkin ada kesalahpahaman tentang cara menggunakan Facebook marketing ya. Karena Facebook itu sebenarnya bukan untuk tempat jualan ya, karena Facebook itu media sosial ya. Media sosial itu media untuk berkomunikasi. Sosial itu kan berhubungan dengan banyak orang, kita komunikasi, jaring komunikasi, interaksi, bukan media selling, bukan media seller, bukan untuk tempat penjualan. Jadi kalau ingin berjualan di Facebook itu harus pakai yang soft selling, bisa pakai storytelling, tidak hard selling, bukan ya. Karena kita butuh interaksi dulu ya, PDKT dulu, baru kita akan bisa menjual ya. Kalau ingin menjual secara hard selling ya bisa di marketplace, itu bisa karena ada tempatnya sendiri. Malam ini kita akan membedah yang tentang Facebook marketing. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami tentang konsep Facebook marketing ini, yang harus teman-teman pahami. Ini ada 9 kategori ya, mungkin banyak juga ya sebenarnya ya, tapi ini saya kategori 9 ya. Apa aja itu tentang konsep Facebook marketing? Yang pertama adalah mindset, kemudian adalah goal, kemudian ubah profile, kemudian add friend, yang kelima ada konten, kemudian 6 itu ada interaksi, yang ketujuh ada timing, yang 8 itu ada konversi, dan 9 itu ada konsistensi ya. Ini saya kasih berurutan dulu. Kenapa mindset yang pertama? Ya memang konsepnya kita harus tahu dulu Facebook itu untuk apa sih gunanya. Nah ini kita harus paham betul. Jadi tidak secara brutal kita itu jualan layaknya kita jualan di tempat umum, layaknya kita jualan ya kayak konvensional, tidak seperti itu. Karena Facebook itu ada algoritma sendiri ya. Kalau memang yang hard selling ya harus ada terutama kalau yang Facebook organik ya. Kalau yang hard selling itu cenderung ke FB ad yang berbayar. Sedangkan teman-teman rata-rata kan yang Facebook gratisan ya. Jadi sangat-sangat berbeda caranya ya. Ada 9 kategori. Oke, saya mulai langsung ya. Untuk kategori pertama, yaitu kita berbicara tentang mindset Facebook marketing. Banyak orang salah gini ya. Salah caranya, salah konsepnya menjual produk di Facebook ya, bahkan sampai spam ya, inbox satu persatu dan sebagainya. Padahal itu tidak diperlukan. Berbeda ya kalau ya mereka itu pakai FB ad yang memang benar-benar difasilitasi oleh Facebook dan itu berbayar. Memang itu kita boleh iklan bersponsor, tapi itu berbayar ya. Kalau organik tidak seperti itu, ada caranya. Makanya kita harus belajar mindsetnya dulu, bagaimana sih mindset Facebook marketing ya. Nah, ibaratnya ini, saya ibaratkan ini kayak seorang pelari lah ya. Ada yang pelari sprinter, ada pelari maraton. Kalau pelari sprinter itu pelari jarak pendek. Kalau pelari maraton itu pelari jarak panjang ya. Jaraknya panjang sekali, bisa berapa kilo. Kalau sprinter biasanya ya 100 meter atau 200 meter dan seterusnya, tergantung kategorinya ya. Ini pun berbeda ya. Mulai cara pengambilan startnya, kemudian cara model gaya berlarinya, cara ambil macam-macam lah pokoknya ya. Berbeda dari awal pun berbeda. Kalau mindset seorang sprinter itu pokoknya secepat mungkin dia harus bisa melaju ya, karena jaraknya pendek. Kalau dia terlalu lambat ya ketinggalan, nggak akan jadi juara. Berbeda dengan pelari maraton, dia tidak akan bercepat-cepat di awal, tapi dia sudah ancang-ancang, baik staminanya, nafasnya ya, berapa kilo yang harus ditempuh, dia harus bisa berpikir staminanya bagaimana kuatnya. Biasanya kalau pelari maraton itu stabil di awal, pelan, kemudian semakin meningkat, kemudian mungkin jaraknya sudah mulai dekat, dia sprinter lebih cepat. Nah, ibaratnya kalau Facebook marketing seperti ini. Kalau kita pakai Facebook organik, kita harus pakai kategorinya yang
pelari maraton, bukan sprinter. Karena apa? Jangkanya kita jangka panjang. Kalau teman-teman bisa membangun branding di Facebook, terutama Facebook organik ya, itu akan sangat-sangat luar biasa. Akan tapi dibutuhkan waktu. Mungkin teman-teman harus butuh waktu dulu branding di Facebook. Siapa Anda ya, audiennya Anda itu targetnya siapa, nanti Anda dikenal sebagai apa. Jadi bertahap, ketika Anda terkenal, suatu saat akan terkenal, masih orang akan follow, add friend teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman punya menawarkan sebuah produk maupun sebuah bisnis, itu akan lebih mudah dikenal mereka karena teman-teman sudah terkenal. Nah itu jangka panjangnya seperti itu. Ketika banyak temennya, friendnya banyak, yang followernya banyak di Facebook, itu menjadi sebuah database ya. Makanya bisnis NASA pun juga seperti itu. Makanya kenapa kalau ingin sukses butuh proses ya. Jadi nggak instan ya, ada prosesnya mulai dari membangun ya, kemudian mengembangkan dan mempertahankan. Kadang juga ini apa namanya punya apa ide kreativitas yang bagaimana untuk bisnisnya bertahan jangka panjang ya. Jadi bisnis itu saya tekankan lagi di NASA itu kita ngajunya pelari maraton jangka panjang, tidak bisa jangka pendek. Apalagi di NASA itu bisa diwariskan loh ya. Jadi kalau kita berjuang mulai sekarang, kita kemudian menikmati, kemudian suatu saat kita bisa wariskan ke anak cucu kita. Makanya benar-benar mindsetnya seorang pebisnis itu berbeda dengan seorang penjual. Kalau ibaratnya kalau seorang penjual itu kayak sprinter lah ya, pokoknya dia laku harus laku gini-gini, nggak usah mikir jangka panjang, yang penting dia harus dapat untung hari itu juga. Nah kalau seorang pelari maraton pebisnis tidak seperti itu, dia harus memikirkan jangka panjangnya ya. Mungkin harus bangun ke branding dulu, kepercayaan dulu, trust dulu, kemudian bangun pondasinya dulu. Nanti sudah terbentuk semuanya, insya Allah nanti soal apa closing atau soal laris manis itu tinggal tunggu waktu saja, dan itu akan bertahan lama ya. Jadi konsepnya seperti itu di Facebook ya. Jadi nggak usah ngeluh kok belum laris-laris ya, itu ada ilmunya. Jadi kalau Facebook organik ya seperti itu. Kalau ingin cepat ya pakai Facebook FB Ad ya. Oke lanjut. Nah ini Facebook Content Marketing Strategi Guide ya. Ada 4 kategori ya. Strategi jangka panjang, kemudian fokus membangun trust atau kepercayaan, FB organik atau versus FB berbayar, yang keempat create traffic and database. Oke kita masuk ke yang pertama. Oh maaf, kok sudah ya ini. Jadi ini kenapa Facebook itu bagus ya, yang mungkin teman-teman ya kalau seusia saya atau orang-orang zaman old ya lebih cenderung ke Facebook ya. Kalau zaman anak-anak sekarang lebih cenderung ke Instagram, TikTok, oke. Dan kalau yang terkenal sekarang YouTube, itu sah-sah saja ya. Semuanya boleh-boleh saja. Cuma memang keunikan di Facebook ini berbeda dengan yang lain ya, kontennya berbeda dengan yang lain. Kalau YouTube cenderung ya yang penting video kan ya. Kemudian apa ya, kalau WA ya komunikasi aja. Kemudian kalau IG cenderung ke gambar. Tapi kalau Facebook itu beragam. Bisa kita isi video, bisa kita isi gambar, bisa kita isi cerita ya, dalam bentuk cerita, tulisan, artikel dan sebagainya. Bahkan bisa berbagi, like and share ya. Di Facebook bisa, di YouTube sebenarnya juga bisa ya, sama. Cuma kelebihan di Facebook ini sebenarnya strategi jangka panjang. Misalnya nih gini, teman-teman mungkin karena kebiasaan offline kemudian mau belajar online, saya sarankan juga punya Facebook. Walaupun teman-teman itu canggih di IG, WA, mungkin website dan sebagainya. Kenapa? Facebook ini ibaratnya ini merupakan suatu media untuk apa ya, untuk kita membuat kolam prospek ya. Karena apa? Di Facebook ini kita bisa berinteraksi secara langsung ya, kayak ini secara live. Kemudian kita bisa juga secara mungkin upload status berupa video atau gambar, kemudian ada yang berkomentar, kita komentar balik ya kan. Jadi interaksinya lebih enak di situ. Kemudian ketika teman-teman mulai sekarang membuat branding, karena teman-teman ini bisnis NASA ya, brandinglah seorang pebisnis NASA ya.
awalnya mungkin ya temennya sedikit atau yang like and share-nya pun sedikit, yang berkomentar sedikit, itu tidak ada masalah. Tapi ketika branding ini ya terus ya digaungkan, terus diciptakan, lama-lama jangka panjangnya ini akan bagus, teman akan mudah terkenal, sehingga suatu saat teman-teman ketika mempromokan sesuatu, orang pun akan mudah mengenal, oh ini si A misalnya ya. Di Facebook itu merupakan strategi jangka panjang. Kita bisa membuat kolam prospek ya, database orang itu banyak di sana ya, yang saling berinteraksi dan sangat luar biasa. Kita bisa berteman maksimal 5.000 orang dibatasi, tapi orang mengikuti kita sudah banyak ya, bisa banyak ya. Kemudian di Facebook ini kita sebenarnya juga membangun kepercayaan, bangun trust istilahnya ya. Jadi kalau ingin teman-teman produknya laku, ya bangunlah kepercayaan konsumen pada teman-teman. Makanya butuh branding. Ini secara online loh ya, branding. Teman-teman itu fokus apa? Fokus jualan apa? Fokus bisnis apa? Ketika teman-teman memang niat ingin full 100% di NASA, ya branding lah. Teman-teman itu seorang penjual NASA, seorang pebisnis NASA. Produk-produknya yang diupload ya NASA, ya kan? Jangan nanti kalau bisnis NASA yang diupload berbagai macam produk, jadi nanti orang akan bingung. Ini hanya saran ya, Kan masih banyak tuh teman-teman juga yang upload yang lain. Ya tidak ada masalah, itu haknya masing-masing. Cuma saya sarankan kalau yang pengen fokus berbisnis, apapun itu sebenarnya, yang nggak hanya NASA, apapun itu, Anda harus konsisten, Anda harus fokus. Anda itu brandingnya apa? Branding seorang pebisnis NASA atau seorang toko serba ada ya. Ya, kalau toko serba ada nanti beda brandingnya. Jadi seperti itu. Ini Facebook ini bagus untuk membangun trust, kepercayaan ya. Dan enaknya lagi ya, Facebook kan juga terhubung dengan IG ya, Instagram. Jadi teman-teman yang punya Instagram ketika bisa upload juga bisa disambungkan ke Facebooknya. Di luar biasanya di situ ya. Nah, terus apa bedanya sih Facebook organik sama Facebook berbayar ya? Kalau organik ya pasti terbatas lah ya soal promosi produk ya, jualan. Karena memang di Facebook ini sebenarnya bukan untuk jualan, tapi untuk komunikasi, jalin interaksi sesama teman, sama saudara atau teman atau orang yang belum kita kenal ya. Jadi kalau mau apa namanya? Kalau mau promosi tentang produk NASA ya buatlah ide-ide konten-konten yang menarik. Yang pernah saya ajarkan itu yang one day one content ya, satu hari satu konten, itu salah satunya lah ya. Bangun branding, teman-teman bisa apa namanya, bisa bercerita tentang kegiatan sehari-hari, bisa bercerita tentang aktivitas di NASA, bisa bercerita apa namanya tuh, manfaat produk ya, tanpa harus menjual loh ya, hanya bercerita. Nanti juga sesekali bisa diselipkan sih promo produk NASA. Jadi benar-benar teman-teman kalau organik harus membuat orang itu nyaman berinteraksi dengan teman-teman ya, tanpa harus dijejalkan dengan promosi. Jadi kalau teman-teman yang masih Facebooknya itu promosi produk terus, itu tolong dihentikan. Karena pasti orang akan muak, akan bosan. Masa Facebooknya berandanya promo produk terus, enggak ya, harus ada selingannya ya, promo produk, kemudian aktivitas kegiatan harian ya, kemudian atau berbagi info yang menarik, info artikel yang bagus, tips dan trik, atau juga video yang membuat motivasi, membuat semangat dan sebagainya lah, yang menginspirasi. Jadi nantinya orang lain pun akan senang banget menunggu statusnya teman-teman. Mereka akan kepo suatu saat teman-teman itu nanti nah itu nanti dia akan kepo. Nah itu berbeda dengan FB berbayar. Memang ini disediakan oleh pihak Facebook untuk teman-teman berjualan ya, bersponsor. Ini berbayar, kita bayar Facebook, di Facebook kita bayar, terus kita bersponsor, boleh ngiklan istilahnya, ngiklan resmi tapi berbayar ya. Kemudian juga sebenarnya di Facebook ini kita membentuk traffic ya, alur lalu lintasnya. Jadi kita nyaring orang ya, nyaring orang akan bisa kita interaksi dengan mereka. Ini sebenarnya prospek kita ya. Jadi kalau kita berteman dengan tertarget, kemudian yang ngikuti kita di Facebook banyak, itu merupakan suatu database ya. Makanya kolam prospeknya di Facebook itu sangat luas ya, sangat luas. Kalau teman-teman mau
memanfaatkan Facebook dengan baik. Makanya kalau yang masuk kelas turbin kan saya kasih tantangan dia, tantangan satu saya kasih tantangan ya. Kemarin tantangannya tentang FB Live, kemudian yang sekarang tentang tantangan farm ya. Kemudian juga saya kasih ide-ide konten tiap hari. Yang kemarin kita coba di grup ya masing-masing ya, semuanya sekarang saya alihkan ke turbin ya. Jadi banyak manfaatnya kalau di Facebook ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa sinergi antara Facebook, IG dan WA sangat luar biasa ya. Oke, yang kedua adalah kita harus set goal dulu ya. Set goal itu tetapkan Anda mau apa, Anda mau gimana ya. Di Facebook itu kita harus ngapain? Nah, kita harus benar-benar memanfaatkan Facebook itu dengan benar, dengan baik ya. Tidak menyia-nyiakan waktu kita hanya di Facebook scroll, cari info, baca status berandanya teman, jangan, eman. Lebih baik kita lebih banyak untuk membuat ide-ide kreatif, kok ide-ide konten menarik ya. Entah itu berbagi tips, artikel, posting gambar, posting video yang lucu, bercerita pengalaman pribadi, atau mungkin ya apa ya, memberikan suatu cerita, gambar, video yang menarik bagi teman-teman kita di Facebook ya. Jadi suatu saat mereka itulah yang goal kita itu kita saring. Kenapa? Nanti goalnya kita itu fokusnya kalau di Facebook ya, kita fokus perbesar friend, teman, dan follower. Kita harus memperbanyak teman kita. Kalau di Facebook teman itu dibatasi 5.000 orang ya. Jadi teman-teman harus tahu teman tertarget ya. Jangan add teman yang alay, yang nggak aktif Facebooknya, jangan. Teman-teman karena berbisnis ya targetnya paling tidak ya banyak wanitanya, karena kan tergantung sih produknya ya. Kalau produknya kosmetik ya harus targetnya wanita. Pria pun ada, cuma nggak seberapa besar tentang wanita. Kalau targetnya pupuk ya cenderung ke pria karena seorang petani ya kan. Tapi intinya bukan pada itu. Intinya teman-teman harus perbesar friendnya. Teman-teman bisa add friend, nambah teman itu sampai 5.000 teman. Nah, nanti kalau sudah 5.000 kita seleksi lagi mana teman yang aktif, mana yang tidak. Yang aktif kita unfriend, yang nggak aktif kita unfriend, yang aktif pertahankan dan cari teman kembali. Nah, uniknya lagi kita bisa nambah friend sampai 5.000 dan kita bisa nambah follower. Biasanya kalau akun itu rame, akun itu banyak peminatnya, lama-lama followernya banyak ya. Nah, cek aja dah teman-teman di Facebooknya, temannya teman-teman itu berapa, di Facebook itu sudah punya teman berapa, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Cek kembali. Kalau masih di bawah 3.000 terlalu sedikit ya, paling nggak minimal 3.000 lah sudah punya teman ya. Ditingkatkan lagi sampai 4.000 bahkan 5.000. Nanti setelah 5.000 cek kembali mana teman-teman yang 5.000 teman itu yang nggak aktif, dihapus saja, ganti teman yang lain yang aktif ya. Nanti ketika teman-teman akun Facebooknya itu terkenal, otomatis nanti banyak yang follower ya, yang ikuti teman-teman itu akan jadi sebuah strategi yang luar biasa. Nah, tujuannya apa sih kita main Facebook itu? Tujuannya nambah database dong. Database ini ya orang-orang yang berinteraksi dengan kita, itu database kita, prospek kita. Semakin banyak yang interaksi dengan kita, lama-lama mereka akan kepo dengan kita. Mas ini apa ya, kok statusnya bagus, kok pakai produk ini kok tambah cakep, cantik dan sebagainya lah ya. Jadi mereka akan kepo. Makanya itu database. Semakin banyak teman Anda, kemudian followernya juga semakin banyak, database itu akan semakin banyak juga, yang mana nanti terjadinya closing akan lebih mudah karena semakin banyak database, semakin banyak prospek, nanti berbanding lurus dengan closing, maka closingnya akan semakin banyak. Jadi jangan ngeluh kalau teman-teman jarang closing di Facebook, wong temannya aja tidak punya atau alias sedikit. Kalau teman-teman itu temannya sedikit ya bagaimana bisa closing banyak ya. Makanya PR dari saya, teman-teman perbanyak temannya dulu, cek di akun masing-masing sudah punya berapa temennya ya. Kalau masih 1.000 terlalu sedikit, 2.000 terlalu sedikit, 3.000 ya lumayan lah ya, tapi terus ditambah 4.000, wah bagus dah, 5.000 top. Nah, nanti dengan teman-teman sering buat ide konten yang menarik, lama-lama banyak followernya ya. Jadi gitu goal utamanya. Kemudian selain itu, kalau kita sudah banyak friend ya, banyak teman, banyak follower, ini
kita akan lebih mudah untuk mencari konsumen, dan kita lebih mudah untuk mencari reseller, bahkan mencari mitra baru. Kenapa? Kalau apa yang kita statuskan itu viral, ya, banyak yang like, komen, dan share, bahkan kemudian sekali kita promo produk, biasanya mereka akan kepo, ya, akhirnya mereka tanya-tanya, terus jadilah closing, ya, interaksi dengan kita closing. Nah, yang closing itu jadi jadi konsumen. Ada juga yang closing mereka ini juga pengen jadi resellernya teman-teman, pengen pengen jualin produknya teman-teman, pengen bergabung bisnisnya teman-teman. Nah, ini sangat-sangat luar biasa loh Facebook ini. Jadi jangan sepelekan juga. Kalau bisa emang harus punya tiga-tiganya, ya, minimal Facebook, IG, dan WA. Itu akan saling interaksinya akan sangat luar biasa. Nah, ketika teman follower banyak, ya kan, kita akan lebih mudah punya database, kita akan lebih mudah untuk mencari konsumen, kita akan lebih mudah untuk mencari reseller, dan pada akhirnya yaitu tadi terjadi closing, entah closing produk, entah closing member, ya. Itu yang pernah dialami Mbak Lutfi di awal gabung di NASA. Dia awalnya nggak terlalu aktif di Facebook, kemudian aktif luar biasanya dengan perantara online, karena konsisten tiap hari itu update status, ya, kegiatan sehari-hari, dan tiap hari itu juga promo produk. Waktu itu yang terkenal Crystal Egg promo. Luar biasanya di awal bergabung di NASA, dalam 1 bulan dia bisa jual 40 Crystal Egg, ya kan. Belum lagi karena trust, membangun brandingnya semakin luar biasa, hanya banyak orang yang kepo dan daftar untuk beli, kemudian daftar menjadi member. Bahkan mitranya Mbak Lutfi itu yang pertama kali di Facebook itu yang menjadi mitra saya itu dari Lampung, namanya Mbak Fitri, Nur Fitria, yang jadi stokis Lampung. Itu mitranya Mbak Lutfi yang pertama dari Lampung. Ya, itu hasil Facebook itu, ya. Jadi sangat luar biasa, kita bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan luar negeri, mengembangkan bisnis NASA kapanpun dan dimanapun. Oke, bentar ya, next. Yang selanjutnya teman-teman, untuk agar Facebooknya ini teman-teman lebih maksimal, itu dengan cara ubah profile. Nah, ini yang kadang orang itu menyepelekan, ya, ubah profile, ya. Kadang teman-teman tuh menyepelekan. Ada nih, kadang namanya akunnya itu aneh-aneh, ya. Kalau akun saya namanya sesuai nama saya, Mbak Lutfi juga sesuai namanya. Ada itu yang akunnya aneh-aneh, misalnya Ayah Cinta apa, ya. Kadang namanya apa, terus kerja di CV Cinta Abadi atau PT Maju Mundur. Nah, itu lucu-lucu pokoknya. Kemudian gambar fotonya nggak foto pribadi, tapi foto-foto yang nggak jelas, ya. Bagaimana orang akan membangun kepercayaan, bagaimana orang itu akan trust, percaya pada teman-teman kalau profilnya aja nggak karuan. Otomatis kalau teman-teman promo ya akan dipercaya, karena apa? Meragukan sekali, ya. Nah, teman-teman, ayo kita ubah profilnya teman-teman harus dirubah, ya. Misalnya gini, yang jelas. Nah, saya tunggu itu. Nah, ini dulu, ininya ubah profil ini seperti ini. Jadi kalau kita fokus memang pengen promo produk dan promo bisnis, jangan sampai kita terlihat jualan, ya. Karena kita memang Facebook bukan untuk jualan, tapi jangan sampai kita terlihat kayak orang jualan. Makanya kalau promo itu pakai yang soft selling, ya, yang paling banyak orang senang itu dalam bentuk cerita. Misalnya nih, teman-teman sakit kolesterol, ya, cerita kemarin saya gini, kemudian sudah lari sana berobat sana sini tapi nggak kunjung sembuh. Alhamdulillah kemarin sama teman dikasih air mineral, alhamdulillah saya sudah mulai baikan. Ini cerita. Jadi tidak menjual secara langsung. Kalau jualan langsung kan gini, ya, beli 3 gratis 1. Wah, ini jualan langsung itu. Orang itu akan bosan, atau teman-teman upload mesti tiap hari, tiap waktu upload produk. Nah, ini nggak bagus juga, ya.
Makanya jangan terlihat seperti jualan ya. Kita itu membangun interaksi, bangun branding ya. Ketika nanti interaksi kita berjalan baik, branding kita semakin baik, kalau kita mempromokan suatu produk itu akan lebih mudah diterima karena teman-teman sudah dipercaya, karena akunnya akun asli, nggak abal-abal, nggak tipu-tipu, jadi seperti itu. Makanya dulu Mbak Lutfi dikasih tahu gini, kalau ingin laris di Facebook ya harus narsis ya. Kemudian juga narsisnya kayak upload foto, transferan, upload COD-an, upload kegiatan NASA, kegiatan sehari-hari ya. Itu diupload, semakin banyak upload apalagi setiap hari, itu nanti teman-teman statusnya akan meningkat terus di belanjanya teman-teman yang lain ya. Kemudian ganti profil yang disukai market. Nah, ini harus juga penting. Ini foto profilnya harus diganti yang benar, yang baik, yang meyakinkan. Jangan ambil, kadang ada yang fotonya kartun, ada yang fotonya burem, atau yang nggak genah yang lain ya. Ini penting. Kenapa? Ini kita bangun kepercayaan orang ya kepada kita. Kalau kita aja nggak genah, kita aja nggak apa namanya, buka pintunya. Kalau kita nggak genah, kemudian kita itu aneh-aneh, ya orang nggak akan percaya dong ya kan. Istilahnya takut kena tipu ya. Kemudian profil terwujud dengan konten. Nah, maksudnya gini, kadang teman-teman itu ada yang bagus ya, statusnya bagus, ada yang ngawur, yang masalah curhat, yang masalah ini nggak bagus untuk trust ya. Kalau teman-teman itu ingin branding seorang pebisnis NASA ya, tampilkan Anda itu seorang pebisnis NASA, upload kegiatan sehari-hari, upload kegiatan di NASA, upload tentang produk NASA, kemudian upload tentang konten-konten menarik lainnya, berbagi tip soal kecantikan, soal kesehatan dan sebagainya, atau berbagi tip tentang sebentar aja saya lihat, atau tentang apa namanya pertanian dan sebagainya. Ini pentingnya di situ ya. Jadi profil ini tujuannya untuk bangun trust, bangun branding. Itu kertasnya di sana, di sana di komputer. Nah, ini contohnya seperti ini profilnya. Jadi jelas, fotonya jelas ya. Ini harus jelas juga, jangan yang abal-abal. Jadi mereka tuh percaya. Kemudian apa? Ceritanya apa nih? Apa namanya ini? Jadi jelas, namanya jelas ya, fotonya jelas, ada nomor teleponnya juga, bahkan ada nomor web, alamat website dan sebagainya. Jadi orang itu bisa tahu, oh Mbak ini, Mas ini orang terpercaya lah istilahnya. Nah, oke. Next. Nah, yang keempat adalah add friend. Ini yang penting lagi, ini sangat penting lagi di sini. Ini yang penting, ini yang mungkin teman-teman butuh ini ya, butuh ekstra kerja keras di sini. Add friend-nya di sini. Kenapa? Ini menentukan untuk teman-teman bisa closing ya. Teman-teman bisa closingnya di sini. Kalau temannya sedikit, kemungkinan closingnya sedikit juga. Tapi kalau temannya sedikit, otomatis closingnya sedikit. Tapi kalau temannya banyak, potensi closing banyak akan terwujud ya. Ini nah, ini pakai fotonya flora fauna. Nah, ini nggak jelas banget itu yang tadi itu ya. Ini penting, fotonya bunga, foto anak, foto macam-macam pokoknya. Nah, ini juga penting ya. Mana lagi? Saya pernah nyoba ganti, malah hilang FB ku Mas, lama pulihnya. Ganti apa itu? Yang jelas nggak paham aku. Bekerja di atas bumi dan di bawah langit. Ini contohnya juga. Di macam-macam ya teman-teman. Jadi ya, oke, saya kembali lagi kan ke substansi yang add friend ya. Nah, ini konsepnya yang penting. Konsep yang penting seperti ini. Jadi sebenarnya konsepnya kita itu menambah lead ya, menambah lead dengan menambah friend, menambah teman ya. Itu merupakan lead magnet ya, menarik
semakin banyak teman ya, maka kekuatan kita lead itu akan semakin banyak dilihat potensinya ketimbang temannya kita sedikit. Makanya cek kembali teman-teman di akunnya, teman-teman sudah punya berapa sih temannya di Facebook itu. Kalau masih sedikit ditambah, kalau sudah full maka dievaluasi lagi mana teman-teman yang aktif, mana yang tidak aktif ya. Kemudian gini, goalnya pokoknya targetnya teman-teman 5.000 pertemanan ya. Kalau belum 5.000 jangan berhenti untuk nambah teman, terus ditambah. Nanti kalau sudah 5.000 temannya, maka dievaluasi lagi mana teman-teman yang nggak aktif akunnya, mungkin nggak aktif 1 tahun yang lalu, itu harus dihapus, ganti yang lain. Kenapa? Kita tujuannya itu membangun database, bangun branding, bangun kepercayaan ya kan. Kalau mereka nggak aktif kan nggak akan bisa ngikuti status kita, mereka nggak akan kepo dengan kita. Nah itu pentingnya di situ ya. Jadi goalnya itu kita harus tembus minimal 5 pertemanan. Nah nanti akan timbul namanya follower. Nah bagi teman-teman yang belum 5.000, udah fokus nambah teman sampai 5.000 dulu, nggak usah dihapus dulu ini ya. Nanti kalau sudah 5.000 temennya, barulah mulai memilah-milah mana teman-teman yang yang nggak aktif ya, teman-teman yang nggak sering interaksi itu dihapus saja, cari teman yang lain yang tertarget. Cari teman yang usianya di atas 17 tahun ya, jangan yang masih SD SMP di add ya, rugi ya kan. Jadi jangan menghapus teman dulu sebelum 5.000 teman. Karena apa? Biar brandingnya teman-teman sudah kelihatan dulu ya. Kalau masih sedikit dihapus, cari lagi ya, itu nggak akan tembus 5.000 dong ya. Jadi ini Mbak Vivin, temannya harus 5.000 dulu ya, baru kalau sudah 5.000 bisa langkah selanjutnya menghapus teman yang nggak aktif ya. Jadi kalau masih 2.000 ya tambah terus pertemanannya. Gimana kalau yang minta pertemanan sama-sama NASA? Ya nggak usah diterima dong ya kan, jangan diterima ya Mbak Umi Hani, jangan diterima dong. Kecuali ya temennya NASA itu mungkin sejaringan, tapi jangan banyak-banyak ya. Mungkin upline-nya, leadernya, downline-nya wajib itu berteman dengan sampean ya kan ya. Sisanya ya teman-teman yang mungkin yang dekat dengan sama yang NASA ya, lebih banyak berteman dengan orang non NASA. Biar apa? Saman bisa ngerekrut banyak orang, saman prospeknya banyak. Kalau yang temennya NASA semuanya nggak bisa prospek, nggak akan berkembang nanti jaringannya ya kan. Jadi gitu Mbak Putri NASA, untuk masih 2.000 teman harus ditambah Mbak Putri, harus ditambah ya. Masih 2.000 itu sedikit. Jadi offline teman-teman jalan, online pun jalan. Offline banyak teman ya, perbanyak teman, silaturahmi. Online pun juga tambah teman, jalin silaturahmi dengan menambah add friend itu tadi ya. Goalnya 5.000. Kalau belum 5.000 jangan berhenti, tetap semangat ya. Cara hapus cepat pertemanan, lah itu harus pakai aplikasi ya. Cek aja di YouTube ya teman-teman, cara menghapus pertemanan yang tidak aktif di Facebook. Cari aja teman-teman, cara cari di YouTube, karena nanti ada banyak info ya, ada banyak video yang berbeda kayaknya ya. Kalau pengen cepat ya ada juga aplikasi ya, tapi kebetulan saya nggak punya ya, saya banyak manualnya soalnya ya. Nah itu aja. Punya aku masih 1.000. Waduh, 1.000 Mbak Supiani, kurang ya, kurang. Terus tambah lagi, pokoknya 5.000 tapi teman tertarget ya. Tertarget itu apa ya? Usia, terutama usia, kemudian jenis kelamin ya. Kalau teman-teman fokusnya kosmetik ya jangan banyak cowoknya ya, lebih banyak ceweknya. Usianya pada usia remaja sampai usia dewasa, bahkan sudah tua enggak apa-apa kan teman-teman. Nggak hanya jual kosmetik, ada juga kesehatan, ada juga pupuk ya kan, banyak ya kan. Yang penting tertarget lah, jangan yang teman-teman ale di add, yang akun-akun nggak aktif di add, akun-akun yang gambarnya nggak jelas di add ya, nggak bagus itu ya. Hapus teman pakai aplikasi, hanya banyak yang hapus teman yang nggak pernah komunikasi
Iya betul. Kalau kalau pakai aplikasi itu mesti bacanya kalau walaupun temen, tapi kalau dia nggak aktif pasti otomatis akan terhapus ya. Yang paling aman sebenarnya yang manual. Tapi kalau capek pakai aplikasi, dia terserah ya pakai yang mana. Yang penting pokoknya 5.000 pertemanan, kemudian hapus yang nggak aktif. Kalau udah 5.000, kalau masih sedikit nggak usah hapus temen, tambah temen dulu ya. Yes, pokoknya cara hapus pertemanan kalau pengen cari di YouTube ya. Cek aja nanti banyak kok tutorial-tutorial ya, tutorial cara menghapus pertemanan. Nah, oke. Alhamdulillah sudah 5.000. Tinggal sekarang ya, betul Mbak Maya, udah 5.000. Tinggal pilih-pilih lagi. Yang temen NASA, yang bukan temennya sampean hapus karena rugi. Mending downloadnya aja yang di add atau leadernya atau apa-nya. Kemudian orang yang bukan non NASA tapi memang nggak aktif akunnya hapus, ganti yang lain ya. Oke lanjut ya biar nggak lama-lama ini. Yang kelima adalah konten di sosial media terutama di Facebook. Nah ini nggak begitu aktif Mbak Umi Yusuf. Nggak apa-apa, belajar terus pokoknya. Kalau fokusnya bisanya di offline diaktifkan. Nanti pelan-pelan Mbak Umi ya, belajar online-nya pelan-pelan. Yang penting gini, ketika ada aktivitas apapun di offline, entah misalnya kegiatan sehari-hari, mungkin mengajar, mungkin lagi liburan, mungkin lagi promo produk, demo produk, mungkin lagi dapat transferan, COD dan sebagainya, upload aja di Facebook biar bisa apa ya, bisa brandingnya mulai meningkat ya. Semakin sering upload ya nanti kan algoritma Facebook akan membaca orang ini aktif, makanya apapun upload saja sudah ya, upload saja. Ini terakhir Mbak Anis, wes pokoknya nggak usah takut dibilang sombong. Pokoknya kalau bukan temennya sama nggak usah diterima kalau sama NASA. Kebanyakan teman NASA sama nggak akan prospek. Bagaimana akan berkembang kalau temennya NASA semuanya ya. Yang temen NASA itu upline-nya ya kan, downline-nya itu wajib dikonfirmasi ya. Kemudian cari yang lain. Kalau sama NASA yang crossline ya pilih-pilih, jangan semuanya ya. Kenapa? Kita butuh juga prospek, kita butuh juga teman-teman yang baru yang belum kenal NASA. Kenapa? Itu kolam prospek kita ya. Jangan cuma cari di daerah sendiri, tapi di luar daerah. Misalnya sampean itu domisili di Bondowoso ya, cari di Bondowoso dan di luar Bondowoso. Cari di Jawa Timur, di luar Jawa Timur, bahkan se-Indonesia ya kan. Itu penting sekali. Oke, sekarang kita bahas konten. Ini yang sangat menarik di sini. Kontennya kalau di IG itu kan berupa bentuk gambar, kadang juga video atau dalam bentuk carousel atau dalam bentuk ya, carousel itu yang gambar yang menerangkan sesuatu, kadang di swipe ini ya, swipe ini ya, untuk lihat lengkapnya ya. Kalau di WA cenderungnya ke story ya. Kalau di konten Facebook ini berbagai macam-macam kontennya ya, bisa di story maupun di dalam bentuk update status di berandanya. Nah, membangun konten di Facebook ini nanti gini. Kalau teman-teman Facebooknya pengen terkenal, brandingnya bagus, kemudian pengen orang itu tertarik, orang itu senang dan menunggu statusnya teman-teman di Facebook ya, tingkatkan kualitas kontennya ya. Tidak jangan, atau buat tidak ya, jangan terus tiap hari itu yang diupload produk aja, jangan, harus ada selingannya. Mungkin yang satu hari promo produk cuma sekali atau 2 kali, sisanya ya lebih banyak ke aktivitas atau share yang bermanfaat, tip dan trik, atau berbagi video atau foto-foto kenangan masa lalu atau bercerita apapun lah itulah. Ini untuk pengonten konten ya. Cobalah cek, misalnya kalau teman-teman cek di akun Facebooknya kayak Ipo Santosa, Dewa Eka Prayoga, Sabtuari ya, mungkin kayak
fanpage-nya kayak AA Game atau orang-orang yang sudah ternama terkenal, itu nanti Facebooknya kan bagus. Alhamdulillah ya, kontennya akan bagus, maka orang akan tertarik. Makanya jangan heran orang-orang tersebut itu brandingnya naik, yang like itu banyak ribuan, yang komentar banyak juga ribuan, bahkan yang membagikan konten juga banyak. Nah, makanya perlu ditingkatkan kualitas kontennya ya. Konten itu apa aja ya, bisa artikel ya, artikel itu ya kalimat ya, entah kalimat pendek, entah kalimat panjang, entah dalam bentuk cerita atau dalam bentuk mungkin sebuah kalimat motivasi, sebuah kata-kata mutiara, inspirasi dan sebagainya, apapun itu artikelnya ya. Nanti bisa diselingi dengan kekuatan gambar, foto atau juga video ya, tergantung apa yang kita bicarakan di Facebook itu ya. Juga bisa secara audio live dan FB live. Nah, ini juga bagus. Kemarin teman-teman sudah kita ajarin ya caranya, terutama yang teman-teman kelas turbin itu sudah kita kasih challenge FB live ya. Jadi seperti itu branding di Facebook itu, bisa dalam bentuk artikel bercerita, kemudian tonjolkan gambar atau dengan juga video ya kan. Kemudian secara kita bangun brand kita juga live di Facebook, atau juga bisa live secara sendiri maupun kayak podcast juga bisa, wes macam-macam lah ya. Jadi dengan beragam macam seperti ini konten kita akan terus naik, konten kita akan menarik. Akhirnya apa, banyak orang tertarik, dia itu nanti tertarik, dia itu nanti akan kepo. Audio live ini bagaimana? Kalau FB live ini kan kita langsung siaran langsung kan ya. Kalau audio live ini seperti ini, biasanya kita itu share hanya bentuk suaranya, atau kadang yang sering itu dalam bentuk kita itu ngerekam ya, rekam. Kalau teman-teman ini biasanya lihat ini nih, orang yang dalam bentuk video tapi rekaman motivasi. Jadi orang itu berbicara terus ada kalimatnya, tapi nggak kelihatan kan, nggak kelihatan orangnya yang berbicara, hanya bentuk gambar, kalimat dan suara. Kan itu kayak contohnya kayak yang itulah, motivasi apa ya, orang-orang yang motivasi yang mungkin teman-teman bisa lihat di Facebook juga di YouTube kan ada itu video motivasi, tapi dalam bentuk mungkin videonya ada gambarnya ya, tapi ada suaranya, tapi enggak ada orangnya yang ngomong ya, mungkin seperti itu juga ya. Tapi yang cenderung yang banyak itu ya di Facebook Live ya. Kalau audio live ini kemungkinan gini sih, cenderung sekarang dalam bentuk video ketimbang audio ya, audio live dan Facebook FB live. Kalau audio ya kita share lah, share mungkin juga bisa gini, semacam apa yang bisa di share di Facebook itu. Kalau MP3 apa bisa ya, ini tidak bisa kalau MP3 ya. Dalam bentuk suara rekaman juga bisa, atau dalam bentuk gini teman-teman, biasanya kalau suara motivator, nah itu dia bisa kirim audio ya, kirim audio, ada yang bergambar, ada yang ada ceritanya dia ngomong ya, itu seperti itu. Tapi kekuatan yang sekarang yang lagi apa ya, yang kuat itu sebenarnya artikel dalam storytelling juga bisa, dan juga FB live. Biasanya teman-teman itu live kegiatan sehari-hari, live pokoknya yang lucu-lucu ya, atau juga live langsung ketika kita menerangkan sesuatu, demo produk dan sebagainya. Buka aja tar, sumu, buka terus. Oke, next ya. Nah, ini contohnya nih, kalau status ya. Nah, nih kayak videonya Bu Bidan Anes kemarin. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Oke, video motivasi yang saya punya Sally Jabar. Nah, bisa seperti itu ya, audio bisa seperti itu ya.
Eh, bisa seperti itu ya. Kalau artikel ini gini maksudnya, kita ngetik sendiri, namanya kita bercerita ya, bercerita apa kayak ya, bercerita tentang aktivitas kita ya, kayak update status biasa lah ya. Nah, tapi teman-teman bisa cek itu di fanpage-nya Ipo Santosa Sabtuari, yang dia bercerita pengalamannya, kejadian mungkin yang lalu atau yang baru berjalan, baru terjadi. Teman-teman pasti kan punya itu ya, pengalaman pribadi. Itu diceritakan ya. Jadi artikel seperti itu, Mbak Vivin ya. Jadi Mbak Vivin punya pengalaman apa yang unik, yang aneh, yang pengalaman yang bikin motivasi, inspirasi, itu ceritakan, diketik ya. Ya cerita biasanya harus panjang dong ya. Ini butuh kalian khusus memang copywriting ya, diketik, dibercerita ini gini nanti ya. Nah, nanti dengan harapan artikel itu nanti orang akan termotivasi, tergugah ya, terinspirasi. Nanti diimbangi dengan foto atau video yang sesuai dengan cerita kita, artikel kita. Atau juga mungkin kita share artikel orang lain ya, mungkin tentang masalah motivasi, tentang bisnis, tips-tips tentang mungkin tips cara diet misalnya ya, tips menjaga hubungan suami istri misalnya, atau kita share tentang video ya, atau artikel yang lain lah, mungkin dari jurnal-jurnal tentang kesehatan, kecantikan misalnya, tentang artikel itu membahas tentang bahan kosmetik berbahaya misalnya, itu kan teman-teman bisa share atau copy paste kemudian diupload di Facebooknya teman-teman, terus di bawahnya dikasih copyright atau sumber www misalnya, ambil dari website apa, itu boleh ya. Apalagi nih, oke lanjut ya. Ini contohnya nih kontennya, misalnya satu tulisan yang pendek, ada yang tulisan panjang, terserah ya, ini kan disertai dengan gambar. Misalnya kayak Mbak Lutfi ini, di saat Alina tidur adalah saat dimana bunda leluasa untuk kerjain NASA, kerja. Lihat tuh like-nya, walaupun komentarnya masih sedikit tapi like-nya sudah 100 orang. Nah ini branding ya. Ini semakin orang yang banyak like, bahkan berkomentar dan bahkan share atau bagikan, itu luar biasa. Yang kita butuhkan seperti itu di Facebook kita, brandingnya. Makanya teman-teman ya, terutama yang di kelas Turbin kemarin kita ajarin tentang apa namanya, tentang FB Live, kemudian tentang yang farm yang sekarang ini tidak lain ya, kita mengejar branding kita biar terkenal, biar banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang bagikan, yang share. Nah, jadi kalau teman-teman sudah terkenal, nanti akan mudah ketika teman upload sesuatu langsung dreng. Nah, ini luar biasanya seperti itu nih. Tak kasih contoh lagi ya, saya tak cari dulu ya di Google ya, biar teman-teman terinspirasi. Contoh status yang luar biasa. Nah ini contohnya nih, tak share dulu ya. Pulpennya tadi mana? Ya. Sebentar. Nah ini akan saya share contohnya ya, contohnya saya tak stop dulu, stop screen. Ini misalnya saya share contoh biar teman-teman terinspirasi. Bagaimana sih? Oh sebentar. Oh bukan ini, sorry. Nah ini contohnya, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini Sabtuari nih, teman-teman bisa cek ini 8 jam yang lalu dia itu apa ya. Nah dia itu nulis sesuatu, ini tak besarkan dulu ya biar kelihatan ya. Ya dia nulis sesuatu itu,
terjerat pinjol karena iseng. Nah, dia bercerita. Pagi ini dia bercerita. Coba cek lihat. Dengan ceritanya yang luar biasa, yang pengalamannya dia pribadi, mungkin didapat cerita dari temannya atau apapun itu, pokoknya ya. 8 jam yang lalu dia bercerita dengan fotonya mungkin. Ini fotonya copy ya. Cek di sini. Yang like berapa? Ada 878, yang komentar 177, yang membagikan 171. Luar biasanya di situ ya. Jadi ini kekuatannya bercerita di Facebook itu nanti menjadi branding teman-teman. Kalau teman-teman itu brandingnya luar biasa itu, makanya memang butuh belajar ya. Kalau belum bisa panjang ya pendek-pendek aja boleh. Coba tak kasih lagi ya, mungkin yang lain biar teman-teman terinspirasi, biar tahu kayak apa sih. Nah, ini saya contohkan yang Kang Dewa ini. Oh, ini rajanya ini yang bersponsor. Coba yang nggak bersponsor. Oh, ini terkenal kalau Kang Dewa nih. Tuh, ini yang Bang Dewa. Lihat tuh, dia upload video, yang like berapa? 1,4 ribu, yang komentar 125. Apalagi saya cek lagi. Nah, ini dia lagi live. Nah, ini branding luar biasa. Nah, ini Sabtu hari Kang Dewa ini luar biasa loh brandingnya. Dia promo kayak gini ya. Coba lah, ada lagi biar teman-teman itu paham ya. Coba sekarang ke Ibu Santosa, kita cek Ibu Santosa. Nah, sama kan, seminar Zoom. Oh, yang komentar banyak. Nah, ini hantu pun miskin apa iya. Nah, ini statusnya tuh, yang like 200 ya kan. Lumayan tuh brandingnya tuh ya. Jadi seperti ini yang dibutuhkan kita di Facebook ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut next ke yang lain. Oke, kita kembali ke laptop, ke materi. Nah, ini contohnya yang punyanya Mbak Lutfi ya. Ini contohnya yang ini padahal hanya foto Alina sedang tidur manis cantik ya kan, manis manja ini tentunya. Wah, ini luar biasa, ini anak kesayangannya bunda ini. Kemudian hanya sedikit kata ya, kalimatnya sedikit, yang like itu sudah 100-an ya. Jadi kekuatan orang berbeda-beda ya. Yang penting teman-teman buat artikel itu diimbangi, dikuatkan dengan foto atau video ya, akan semakin menarik. Ini tak kasih contoh lagi ya. Nah, ini yang agak panjang contohnya ya. Ini yang like 100 juga lebih. Nah, ya kan ya, seperti ini teman-teman. Kalau upload status di Facebook itu jangan hanya jualan terus, jangan hanya promo produk terus, tapi aktivitas sehari-hari atau bercerita tentang sesuatu yang menarik, bercerita tentang pengalaman, berbagi inspirasi, berbagi motivasi, share tentang tip-tip ya, tentang tips kesehatan, tips kecantikan, share tentang video ya kan, banyak lah ya. Yang namanya pokoknya status ini ya bagus dan bisa viral ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita share itu hal-hal yang nggak baik, itu nanti akan merusak brandingnya teman-teman ya. Ini yang maksud saya seperti ini ya. Jadi kita itu berlomba-lomba banyak yang like agar interaksinya, bagi yang komentar banyak, lebih bagus lagi ya. Nih contohnya kayak gini ya kan, update statusnya tentang meja kerja baru, meja kerjanya sudah siap. Nah, karena mau bagaimanapun bisnisnya adalah bisnis besar dan bla 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 bla, banyak yang like sudah 100 orang. Nah, ini kan hal-hal sebenarnya hal sepele. Cuma banyak teman-teman itu yang gini ya, yang nggak mungkin nggak tahu atau mungkin juga kurang memahami ya, nggak tahu atau mungkin juga kurang begitu paham ya. Tak besarkan dulu aja ya. Nah,
Atau juga banyak begitu paham ini hal sepele, makanya sebenarnya kalau update status itu kita kekuatannya di cerita dan angle fotonya harus pas lah ya, foto yang pengambilan fotonya kok pas, nggak asal-asalan ya. Atau juga berbagi cerita lucu atau berbagi video lucu atau berbagi tentang sesuatu motivasi, suatu inspirasi tentang agama ya, ilmu agama, ilmu mungkin tentang fikih, ilmu apapun itulah, atau ilmu tentang kesehatan, ilmu kecantikan. Nah, pokoknya yang bermanfaat istilahnya ya, entah itu dari Anda sendiri atau mengutip dari artikel orang lain ya, tidak ada masalah, itu bagus itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dalam bentuk video. Ini kebetulan kan di akun IG nih buatnya ini ya. Jadi ada bentuk video singkat ya kan. Nah, atau dalam bentuk Facebook Live. Kalau ini kebetulan ini pas hasil rekaman dari IG. Ke bunda-bunda dulu aja, enggak bisa. Ke IG ya kan. Kalau Facebook Live bisa ya. Terserah nanti apa, pokoknya dalam bentuk video. Nah, kemudian kita kasih kata-kata kalimatnya ya kan. Yang like sudah 100-an lebih lah. Ini yang kita butuhkan seperti itu, oke? Kok ceket mas? Oh, sinyalnya sampai paling mbak. Ya. Jadi teman-teman yang kalau ceket mungkin sinyalnya teman-teman ya. Nah, misalnya inspirasi ide konten. Maaf. Nah, misalnya gini. Kayak ini Mbak Lutfi lagi belajar ya. Lagi belajar membaca buku, belajar membaca bukunya NASA sambil dengerin lagu musik ya kan lu ini benar hal-hal wajar yang aktivitas dari kita yang kita lakukan, itu bisa teman-teman jadikan sebuah konten ya kan. Misalnya teman-teman lagi masak, lagi make up, lagi bersih-bersih, atau lagi nganter anak sekolah misalnya, atau lagi bercengkrama dengan keluarga, lagi apapun itulah. Nanti foto itu dikuatkan dengan cerita kita, entah ceritanya pendek atau panjang, tidak ada masalah, yang penting mengena. Nah, orang pasti akan tertarik kan ya kan, tertarik apalagi kalau ceritanya menarik, luar biasa. Oke, selanjutnya setelah konten itu kita belajar dengan baik ya. Kalau belum bisa ya copy paste dulu, nanti lama akan terbiasa. Yang penting saya kasih ide tadi itu. Konten itu awalnya mungkin kita nggak bisa, ya belajar copy paste. Nanti lama-lama kita bisa mencari inspirasi sendiri. Kemudian konten itu nggak harus yang yang aneh-aneh. Teman-teman aktivitas sehari-hari itu bisa menjadi konten ya. Kalau mungkin pas nggak corona kan teman-teman ngantar anak sekolah itu jadi konten, menunggu atau ngantri di bank ya, ngantri di ATM, atau ngantri antrian di bank yang mana teman-teman dapat antrian panjang, ini kan bisa dibuat cerita. Atau bertemu seseorang teman teman masa lalu, teman-teman SMA ketika reuni kan bisa bercerita, oh saya 10 tahun yang lalu harinya bertemu. Nah, itu contoh. Jadi orang itu akan terlena dengan ceritanya jenengan. Nah, itu branding. Nanti suatu saat selipkan tentang promo produk. Oke, yang selanjutnya adalah interaksi. Ini yang dibutuhkan ketika itu sudah bagus kontennya ya, sudah brandingnya bagus lah. Langkah selanjutnya adalah membangun interaksi, membangun komunikasi, jalin interaksi. Terutama gini, ketika teman-teman sudah upload konten kan mereka tuh like tuh, bahkan berkomentar juga. Jangan lupa ketika mereka itu berkomentar, maka komentar balik, jangan dibiarkan ya kan, jangan dibiarkan. Misalnya nih teman-teman upload apa, terus mereka ada yang berkomentar alhamdulillah luar biasa mbak ya, misalnya gitu ya. Dijawab balik lagi, alhamdulillah terima kasih, ini berkat juga mbak, teman-teman semua, berkat orang tua, misalnya seperti itu. Nah, dibalas komentarnya dan kasih like, dikasih suka ya, tombol suka atau like.
Mereka kan ketika kita balas pesannya kan ada suka dan balas. Suka itu centang atau like namanya, kemudian balas pesannya. Jadi buat interaksi di situ. Kalau bisa jangan hanya hanya menjawab ala katanya tidak. Kalau bisa teman-teman itu menjawab komentar mereka nanti berupa pertanyaan kembali misalnya ya. Jangan hanya satu arah terus mati. Misalnya gini, mereka menjawab teman-teman posting misalnya tentang keberhasilan teman-teman bisa closing ini atau beli ini dari hasil NASA. Pasti mereka, wow Mbak kok bisa gitu ya, bagaimana tips-tipsnya ya. Nah itu bisa di interaksi balik ya kan, tidak hanya selesai di jawabannya teman-teman. Bagaimana caranya ketika interaksi ini berjalan, teman-teman balas komentar dan mereka berkomentar lagi. Semakin status ini banyak yang komentar, teman-teman itu balik berkomentar, saling berkomentar itu ya, statusnya teman-teman akan naik terus ya. Jadi akan banyak teman-temannya Anda melihat statusnya teman-teman sendiri di beranda mereka, dengan harapan apa, status kita itu ada di beranda mereka. Jadi banyak orang yang melihat, biar nggak tenggelam status kita. Itu maksudnya interaksi ya. Nah, interaksi penting untuk meningkatkan engagement ya, rating kita. Makanya ada perlu like ya, kemudian komen, replay ya, dibagikan dan sebagainya ya. Kemudian interaksi itu lakukan dua arah ya, lakukan dua arah, baik internal maupun eksternal ya. Kemudian jangan terlalu lama membalas komentar. Jangan tahu, misalnya teman-teman ada status, ada yang berkomentar, jangan lama-lama membalasnya ya, paling nggak 5 menit 10 menit balas, jangan sudah berjam-jam dibalas, itu nggak akan bagus. Momentumnya akan hilang. Makanya kan banyak tuh ketika saya update status terus teman-teman ada yang berkomentar, walaupun dia hanya berkomentar amin, alhamdulillah, kan saya balas kembali walaupun dalam bentuk stiker. Kalau memang dia balasnya agak panjang, saya lebih panjang lagi. Kalau dia cuma amin, kadang ya saya jawab balik amin atau alhamdulillah atau terima kasih atau dalam bentuk emoticon atau apa, gambar atau apa itulah ya. Jadi jangan terlalu lama memberikan komentar balik ya, biar apa, interaksi terjalin. Kalau sudah update status terus ada yang berkomentar tapi teman-teman jawabnya 5 jam lagi, 10 jam lagi, atau besoknya baru dijawab ya, interaksinya akan terputus ya. Jadi biar tetap hangat ya, kita jalin komunikasi dengan orang lain di Facebook. Yang ketujuh adalah timing. Timing itu waktu yang tepat, momentum. Kalau saya ibaratkan momentum, ketika teman-teman kehilangan timing, ketika teman-teman kehilangan momentum, ini wow, sangat berbahaya ya, karena momentum, waktu, timing itu nggak akan bisa kembali lagi ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan ya. Atau juga timing ini saya ibaratkan ini waktu-waktu yang tepat kita untuk branding diri kita di Facebook. Ini saya kasih contoh timing yang efektif di Facebook. Timing yang bagus itu di pagi hari ya, misalnya jam 6, mengawali jam 6 ya, maksimal sampai jam 9, kayak masih kategori pagi ya. Pagi itu jangan update status promo produk, tapi update status lah kayak menyapa, mungkin kayak semangat pagi, atau update status misalnya kalau pas hari libur weekend pagi-pagi menyapa dengan status fotonya lagi liburan, bukan dah, dan nggak ya, menyapa di pagi hari ya. Atau ketika waktu kerja ambil angle foto yang tepat, kemudian diupload, dikasih kata-kata motivasi. Atau ketika kita kunjungan ke rumah teman silaturahmi, atau pas kita libur, mungkin berlibur sama keluarga di gunung, di puncak gunung, di pantai ya, sapalah mereka dengan semangat pagi, dengan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, dan dikuatkan dengan foto pas mungkin kita liburan tersebut
ya. Kenapa? Mereka akan kepo, tidak hanya membaca semangat motivasi pagi, tapi mereka juga akan kepo, gatel untuk mengomentari, Mbak ada di mana kok bagus ya pemandangannya. Ini akan terjadi interaksi. Oh, alhamdulillah nih dijawab. Alhamdulillah hari ini kami liburan di pantai ini bagus loh Mbak. Mbak sudah pernah ke sini? Tanya balik. Hanya mereka jawab, oh saya belum pernah Mbak. Itu di mana ya? Oh, diceritakan. Oh di sini loh Mbak, tempatnya enak di sini. Kapan kamu ke sini loh Mbak, enak Mbak sama keluarga ini. Masih mengatakan, oh iya Mbak terima kasih lah. Ini suatu interaksi. Jadi makanya saya serangkan gini. Kalau teman-teman ada status itu kuatkan dengan foto, gambar. Makanya ketika teman-teman ada di suatu tempat apapun, berfotolah yang banyak. Misalnya kayak kemarin teman-teman yang di master seller, foto di tempat-tempat, ambillah foto yang banyak dengan kondisi yang berbeda-beda. Mungkin foto pribadi, selfie, atau foto dengan orang mitra yang lain, atau foto tempatnya, foto mungkin makanannya dan sebagainya. Ini akan teman-teman bisa buat bahan update status, tidak hanya waktu itu tapi bisa untuk waktu yang lain ya. Mungkin ada status tentang teman-teman foto makanannya di hotel misalnya ya, mungkin hari ini jangan upload, mungkin hari ini upload cuma kegiatannya, nah, mungkin besoknya diupload foto makannya. Alhamdulillah, nah, dengan cerita saya teringat kemarin siang makan di hotel yang mewah, enak makanannya ya, ternyata di rumah nggak ada misalnya gitu kan, orang kan kepo ya. Jadi tidak hanya teman-teman hari itu ketika foto di tempat yang berbeda bagus terus langsung diupload semua, tidak, bisa dicicil update statusnya ya. Enak Avocado yang honey ya. Kemudian kalau malam hari efektifnya itu jam 7 sampai jam 9. Karena kalau di pokoknya jam 7 kan masih maghrib kan, orang masih sibuk ya, sibuk untuk beribadah, sholat, baca Al-Quran dan sebagainya. Biasanya aktivitasnya jam 7 itu sudah apa istilahnya, waktu-waktu luangnya mereka lah ya, waktu-waktu orang nonton sinetron kayaknya ya, atau apapun itulah. Nah ini manfaatkan juga update status pagi hari, kemudian malam ini waktu yang efektif karena jam-jam itu orang lagi seger-segernya, lagi seneng-senengnya. Atau juga kalau pas promo juga bisa pada waktu sore atau siang hari, sore hari, atau kalau memang target market kita orang bekerja ya pas waktu istirahat ya. Pokoknya pinter-pinter kita lah ya, ambil waktunya. Siap Mas, suka foto memang ya, harus banyak Mbak Vivin ya. Nih jadi ambil angle yang berbeda tapi jangan sama ya, jangan sama foto kita semua, enggak. Kita bisa angle foto kita mungkin 2 atau 3 foto kita, kemudian foto orang, mengfoto teman kita yang kondisi pas lucu-lucu atau yang lagi seru-serunya kebersamaan, ambil mungkin foto misalnya kalau pas minat, foto gedungnya, foto makanannya, foto pegawainya yang luar biasa, atau ketika liburan di pantai ya foto pantainya, foto para penjualnya, atau pokoknya foto yang kamu teman-teman itu ambil fotonya dan ini dibuat cerita. Misalnya ketika di liburan di sini saya moto si penjual sate misalnya, ya cerita sama teman-teman, kemarin saya di sini ketemu sate, enak banget, ternyata satenya empuk gini harganya pun terjangkau gini. Itu kekuatan ceritanya di situ, tidak hanya sekedar foto belaka, tidak hanya sekedar foto semata. Jadi perlu ada penguatan cerita ya. Nah ini contoh, ini tak kasih contoh cara membagi waktunya nih. Ini teman bisa ambil opsi ya untuk memperbesar lead ya, untuk calon prospek ya. Waktu-waktu yang terbaik itu pagi dan malam ya. Mungkin jam 6 sampai jam setengah 8 ya, jam 7 malam sampai jam 8. Ini waktu-waktu yang terbaik ya, ya. Jadi waktu ini yang terbaik, bisa ini leadnya itu kita bisa tentang motivasi, tentang aktivitas atau
Pokoknya yang sekiranya update status itu yang bikin orang kepo ya. Nanti kalau promo-promo produk ya, atau follow up tentang closing dan sebagainya itu bisa siang, waktu orang itu istirahat siang ya. Kalau orang bekerja itu kan biasanya jam 12 itu kan waktu-waktu istirahat makan siang dan sebagainya, atau ketika mereka pulang kerja, atau pagi hari memulai aktivitas kerja. Nah, itu bisa kita seperti itu. Tapi kalau promosi jangan terlalu banyak ya, mungkin 1 atau 2 kali lah ya. Sisanya lebih banyak itu update kegiatan aktivitas sehari-hari ya. Nah, itu untuk melakukan promosi-promosi. Kalau yang sudah punya mitra ya, kalau membina itu bisa di pagi hari atau malam hari. Tapi kebanyakan malam hari ya, tergantung sih ya. Kita ini banyak apanya mitranya. Kalau mitranya kerja ya lebih baik malam hari. Kalau mama pun yang nggak pekerjaan di luar tapi bekerja di rumah, kalau pagi kan masih repot dengan urusan rumah tangga dengan anak-anak. Jadi kalau saya sarankan memang malam hari ya, kayak gini nih. Kita membina teman-teman, bina tim, bina jaringan ya malam hari. Karena apa? Sudah aktivitasnya sudah nggak sepadat di pagi hari atau siang hari dan waktu-waktu santai ya. Pak, kenapa di app saya kok kalau posting NCX dan kawan-kawan pasti ditolak ya? Kata-katanya karena memang di Facebook itu tidak boleh kita namanya pakai kata-kata yang misalnya jual misalnya atau produk, itu sudah kena ban ya, nggak bisa. Jadi makanya pakai cerita dan jangan nyebutkan merek, biasanya gitu. Makanya kalau misalnya nyebut misalnya produk, kalau kata-kata produk pun itu dianggap sudah penawaran juga ya, penawaran. Makanya mungkin bisa dispasi, dikasih kode apa ya, misalnya produk PR0DUK, jadi nggak hanya PRO atau P spasi ya R spasi O. Itu cara-cara mengantisipasi. Atau kata-kata yang vulgar, kata-kata yang kalimatnya menjual itu sebenarnya nggak boleh ya. Ini perlu kita pelajari lagi seperti itu. Nanti belajar Wafa ya ke rumah, ke Mbak Lutfi. Ini harus belajar nih. Jangan hanya tanya di WA ya, belajar langsung aja karena butuh belajar teman-teman. Saya sarankan teman-teman kalau yang dekat dengan upline, saya sarankan konsultasi langsung enak. Jangan hanya chat WA, rugi. Karena apa? Teman-teman itu dekat dengan upline, kecuali kalau yang jauh dari upline ya. Contohnya kayak Mbak Fitri, kan nggak mungkin dia ke Jawa, tapi suatu saat harus punya impian ke Jawa. Makanya Mbak Fitri kalau konsultasi pada Mbak Lutfi, pada upline ya WA, ya video, ya telepon ya kan. Kalau yang dekat jangan ini, kesempatan untuk konsultasi banyak. Nah, teman-teman kalau pas ke stokis ya, belanja ke stokis, jangan hanya belanja tapi konsultasi ya, jalin silaturahmi, nanti akan timbul ide-ide yang luar biasa. Karena apa? Konsultasi lewat video call, telepon maupun WA itu berbeda dengan konsultasi secara langsung ya, rasanya beda, nanti solusinya pun juga berbeda ya. Nah, ini selanjutnya ada konversi. Jadi segala sesuatu yang kasih kita setting goalnya tadi, ujung-ujungnya ke konversi. Konversinya apa? Ya nanti konversinya kalau nggak mereka beli produk ya gabung dengan bisnis kita ya. Ini contohnya nih, kalau sales funneling nih ya, kalau yang secara online marketing seperti ini, misalnya ada traffic, tisunya di sana nak. Trafficnya ya, traffic itu ada 2 versi traffic ya. Traffic itu ada 2 versi, ada yang berbayar, ada yang gratisan. Kalau yang berbayar ya FBR, kalau yang berbayar ya FB organik ya. Ya, kita buat kolam prospek, kita bercerita ini hanya orang kepo. Ketika
kepo, otomatis mereka akan bertanya entah inbox dan sebagainya, atau kita mencantumkan nomor WA kita ya, atau mereka inbox kita itu nanti calon prospek kita itu ini nih jadi database kita. Kita kalau bisa memang di WA ya, ujung-ujungnya kalau kita promo di Facebook, kalau bisa kita closingnya harus lewat WA. Karena apa? Nanti akan berkelanjutan. Kalau closingnya hanya lewat Facebook tok, nanti akan kita berkelanjutan. Karena apa? Kalau di kita sudah punya kontaknya, kita akan bisa komunikasi lebih lanjut. Mereka bisa konsultasi, mereka juga bisa ini ya, kita bisa lebih nyaman. Mereka nanti lebih nyaman dengan kita karena apa? Lebih intens lagi ya. Jadi teman-teman selalu kalau berpromosi di Facebook arahkan ke inbox atau ke WA ya. Nanti kita akan menjalin kedekatan lebih dalam lagi sehingga nanti mereka merasa nyaman dengan penjelasan kita, lebih jelas, lebih detail. Hanya mereka bisa menjadi seorang buyer atau pembeli, atau mereka juga menjadi reseller kita atau mitra kita ya. Ujung-ujungnya ya order lah ya, pasti kalau order produk pasti itu ya kan. Ini seperti ini. Jadi alurnya pokoknya seperti itulah. Ini saya kasih gambarnya yang paling gampang. Pokoknya gini, kalau teman-teman upload di Facebook, mereka kepo, arahkan ke inbox atau ke WA. Tapi memang saya sarankan ke WA saja karena jangka panjang WA itu ya. Kalau inbox kan hanya sementara. Kalau WA enak karena apa? Kalau kita komunikasi dengan WA, kita simpen nomornya, mereka simpen nomor kita. Kalau kita update story, kemudian dia membaca kan nanti dia akan melihat status kita. Nah, di Facebook dia lihat status kita, di WA dia juga lihat status kita. Jadi seperti itu ya. Nah, ini di Facebook itu di kategori lagi-lagi ada misalnya ada kategorinya cold, warm, hot. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi tidak semua apa yang kita promosikan itu langsung bisa diterima oleh orang ya, tidak semuanya. Kecuali orang-orang yang tipe-tipe hot ya, tipe-tipe warm dulu lah ya, orang yang tipe-tipe sudah tertarik. Kalau yang baru kita kenal atau orang itu baru kenal kita, otomatis itu masih dalam bentuk prospek ya, prospek yang cool, yang dingin ya kan, yang dingin. Jadi mereka perlu kita edukasi lebih lanjut lagi, kita lebih intens lagi memberikan edukasi entah produk entah apapun itu agar mereka itu mengerti ya. Cold itu prospek kita, prospek baru kita yang belum kenal dengan kita. Makanya kita perlu edukasi secara intens, edukasi secara detail ya, bisa dilanjut dengan WA. Nanti lama-lama nanti mereka menjadi kategori wow ya, berminat ya, mulai kepo, mulai berminat ya kan. Ujungnya mereka menjadi pembeli kita. Nah, setelah mereka beli, kita layani dengan konsultasi pelayanan purna jual. Akhirnya mereka menjadi pelanggan setia kita. Dan jangan lupa ketika sudah jadi pelanggan, inilah prospek kita untuk menawarkan bisnis NASA. Mungkin awalnya mereka tertarik dengan produk kita hanya untuk dipakai ya. Kemudian mereka merasakan khasiatnya, langkah selanjutnya mungkin dia akan repeat order lagi ke kita. Nah, itu kesempatan kita untuk menawarkan bisnis, kesempatan kita untuk menawarkan menjadi mitra NASA ya. Jadi tidak bisa kalau kita baru kenal di Facebook atau di WA dan sebagainya kita langsung menawarkan bisnis kita atau produk kita. Itu bisnisnya kesulitan, pasti akan ditolak kebanyakan. Karena apa? Mereka kan belum percaya dengan kita, mereka belum tahu dengan kita ya kan. Jadi kita harus ada pendekatan dulu, jalin komunikasi dulu, jalin interaksi dulu. Jadi seperti itu ya. Ini cold market, warm market, hot market nih. Cold market itu orang-orang yang memang baru kenal kita dan mereka tidak tahu tentang kita, tidak tahu tentang produk kita ya. Makanya apa ya, kita harus sharing dulu yang banyak di media sosial, entah di Facebook, entah di WA, entah di IG, website dan sebagainya. Sharing-sharingnya apa ya, kita harus sering edukasi dong, edukasi calon prospek kita, edukasi misalnya tentang produk ya tentang produk, tentang bisnis ya bisnis. Jadi kita edukasi dulu agar mereka paham, oh mbak ini jualan ini, oh mbak ini bisnis ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau mereka sudah
tahu produk kita, ya, yang kita jelaskan, tahu tentang bisnika yang kita sudah jelaskan, ya. Nanti kita langsung masuk ke gini. Kenapa sih penekannya? Kenapa sih harus pakai produk NASA? Kenapa sih harus berbisnis NASA? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita manfaat? Apa keuntungan kita ya pakai produk NASA atau berbisnis NASA? Nah, ini kalau udah tahap ini mereka sudah mulai ini melirik-melirik, mulai tertarik, ya kan? Ya, nanti digiring lah, tetap ya, giring lagi. Ketika mereka sudah tertarik, kemudian beli. Langkah selanjutnya adalah follow up kembali. Kalau dia beli produknya, ya follow up kembali, bagaimana hasilnya, puas, bagaimana pengalaman pakai produk ini. Nah, diedukasi kembali ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita langsung vulgar jualan, tidak ya. Kita harus memang benar-benar ada tahapannya. Tapi ini nanti bagusnya adalah jangka panjang ya. Kalau di Facebook itu jangka panjang. Yang selanjutnya adalah konsisten ya. Ini yang paling penting itu konsisten. Sehebat apapun Anda, sebagus artikel Anda, tapi kalau nggak konsisten ya susah. Karena kita harus konsisten, harus tiap hari. Anggap teman-teman update status di Facebook itu ibaratnya teman-teman juga bekerja ya. Kalau nggak update status ya ada yang kurang. Kalau nggak ada status itu nanti anggap ada sesuatu yang nggak pas lah ya. Jadi anggaplah ini juga pekerjaan kita, walaupun teman-teman punya pekerjaan utama. Jadi sisihkan waktu, luangkan waktu untuk ngerjain nasanya dengan cara update status di Facebook, dan dengan cara mungkin kita berjejak secara langsung ketemu orang, ya kan. Ini perlu konsisten banget. Nah, kalau mau sukses ya harus konsisten. Jadi nggak ada istilahnya sukses itu langsung tiba-tiba, harus butuh proses ya. Harus butuh prosesnya. Nah, ini konsistennya apa kalau teman-teman mainnya di Facebook? Ini yang saya sarankan, konsisten tiap hari itu nambah pertemanan ya. Ini saya sambil sandal lah ya, capek nih. Konsisten tiap hari itu nambah pertemanan ya. Bisa 10 pertemanan tiap hari ya. Tidak hanya sekedar add pertemanan, tidak hanya sekedar menambah pertemanan, tapi ketika kita sudah dikonfirmasi, maka kita ucapkan terima kasih telah mengkonfirmasi pertemanan saya dan sebagainya. Kemudian jalin interaksi, kemudian lihat di statusnya, kita kasih like ya, dia itu kepo, siapa sih orang ini kok like-nya banyak banget di aku. Nah, mulailah. Kemudian setelah add member, setelah add teman ya kan, interaksi di akun pribadi ya kan, jalin interaksi ya. Ketika itu dia itu harus status ya, kasih like, kasih komentar. Sama halnya teman-teman harus status kan banyak yang like dan banyak yang komentar. Kalau status kita, kalau kita habis status kemudian banyak yang like dan komentar, ya kita komentar balik. Kalau orang lain itu target apa, kita cari apa ya, pertemanan baru, kemudian dia mengkonfirmasi ya, jalinlah interaksi dengan dia ya. Kemudian yang lebih penting lagi, konsisten posting ya, entah macam-macam posting itu yang tadi saya sebutkan, entah posting tentang kegiatan sehari-hari, tentang kegiatan NASA, promo produk, promo bisnis ya. Ini harus konsisten tiap hari ya. Teman-teman lakukan aja, fokuskan pada produk tertentu ya, jangan semua produk dipromokan, nanti konsumen akan pusing. Cari produk-produk andalan, cari produk-produk bestseller, cari produk-produk yang labanya besar, cari produk-produk yang poinnya juga besar. Nah, nanti konsisten promonya, dikonsisten tiap hari. Karena apa? Otak manusia itu terbatas ya. Tapi ketika manusia itu tiap hari melihat, misalnya kayak iklan di TV kan, tiap hari lihat iklan, memang dia akan tersugesti, terpengaruh untuk beli produknya. Ya sama, kita juga sama, posting ya, posting aktivitas di NASA, posting bisnis, posting transferan COD ya, posting macam-macam lah. Nah, kita konsisten di NASA seperti itu
ya. Kemudian interaksi nah kalau tadi interaksi di akun pribadi maksudnya ketika kita itu update status, kemudian ada yang like dan komen, nah kita interaksi kembali di komentar mereka di status kita, ya. Berbeda dengan interaksi di akun orang lain, maksudnya ketika orang lain itu update status ya kita kasih like, kita kemudian kita kasih komentar, ya, dengan harapan kita terjalin komunikasi dengan orang tersebut, ya. Ini penting. Dan grab lead. Nah, kita memasuki yang terakhir, ya, yang terakhir. Tugas Anda teman-teman, saya kasih tantangan, ya. Ini tugasnya sampai ini nggak memaksa, ini saya kasih tugas ke teman-teman, boleh dilakukan boleh tidak, yang penting saya sudah menyampaikan kalau ingin teman-teman itu brandingnya di Facebook itu bagus, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama itu konsisten 1 bulan ini atau 30 hari, ya, atau sisa bulan Februari ini kurang berapa minggu, konsisten postingnya sesuai jadwalnya tadi. Mungkin mulai pagi posting motivasi, kata-kata inspirasi, kata-kata mutiara. Nanti siang dikit foto tentang kegiatan. Mungkin nanti siang, ya, waktunya orang istirahat bekerja, ya promo tentang produk. Ya, produk spesial aja, ya. Yang lain nanti sebagai pelengkap. Kenapa? Kalau teman-teman sudah deal, sudah closing produk yang spesial, nanti produk-produk yang lain akan mengikuti. Ya, yang penting konsisten itu penting. Konsisten posting, kalau nggak konsisten ya bagaimana kita akan laris, bagaimana kita itu akan brandingnya meningkat, ya kan. Kemudian tugasnya teman-teman selain konsisten ke depannya ini, khususnya di bulan Februari dan seterusnya, rutin interaksi itu penting, ya. Makanya kalau teman-teman ada status banyak yang like dan komen, nah itu kesempatan kita untuk berinteraksi. Atau sebaliknya kita misalnya teman Facebook kita itu ada status, ya kita like dan komentar, ya, jadi menjalin kedekatan. Dan tugas yang terakhir adalah teman-teman itu rutin cari mitra baru, member baru. Nah, di add member rutin ini penting. Mungkin 1 bulan berapa orang atau 1 minggu berapa orang yang ikut, yang kita pertemanan, ya, member pertemanan. Jadi terus menambah pertemanan, add member rutin tiap hari yang tadi saya terangkan tadi, ya, bisa 10 orang, ya. Ketika sudah diterima, ya kita pertemanan kita terima, ya, ucapan terima kasih dan jalin interaksi, ya. Ini teman-teman, ini untuk memperdalam lagi teman-teman tentang branding di Facebook, maka saya kasih tugas, ya. Kembali lagi ini bebas, ini kembali ke teman-teman sendiri, ya. Jadi konsisten posting, kemudian rutinkan interaksi dengan teman Anda di Facebook, kemudian rutin merekrut mitra baru. Ya, ini kalau sudah diduplikasi akan sangat luar biasa. Jadi itu, ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit, ya kan. Oke, sambil saya minum dulu. Mungkin ada yang dipertanyakan. Silakan. Jadi itu, ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit, ya. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin saya lewati aja, ya. Jadi itu teman-teman, ya. Teman-teman seperti itu. Jadi ini tentang Facebook marketing. Nanti silakan ditonton ulang, disimak ulang, kemudian dipahami apa maksudnya, ya kan. Kemudian lakukan 3 poin ini.
Ya, konsisten posting, rutin interaksi, dan konsisten nambah pertemanan. Oh, ini ada yang tanya, kalau di marketplace biasanya nggak diterima, itu kenapa? Kalau marketplace beda, memang caranya beda ya, caranya memang berbeda. Kalau Facebook organik itu kita yang nggak bisa vulgar, kita lebih banyak bercerita, nanti orang banyak yang kepo. Yang kita kuatkan dengan fotonya, misalnya kita bercerita tentang produk, ya kita bercerita tapi seolah-olah bukan menjual, kita hanya bercerita. Kekuatannya didukung dengan foto produk tersebut misalnya, atau foto lah yang menguatkan cerita kita ya. Makanya kalau di marketplace juga berbeda caranya, berbeda-beda, enggak mesti sama, karena algoritmanya sudah sering berubah-ubah, entah itu IG maupun Facebook itu sering berubah-ubah algoritmanya ya. Apa ini, sudah berapa hari saya nggak bisa jual di marketplace, selalu muncul di masa itu, kenapa ya Mas? Biasanya sih, biasanya ya terkait kalimat ya, kalimatnya mungkin ada yang tidak bisa diterima oleh Facebook, kayak kalimat jualan atau kalimat produk itu mesti tidak diterima di Facebook, makanya perlu diakalin. Kalau misalnya teman-teman menyebutkan kata-kata produk, ya B spasi R spasi kayak gitu, atau ada simbol khusus misalnya produk, itu ada simbol apa namanya, simbol khusus. Nah, misalnya produk, jangan tulis produknya, mungkin P kemudian O nya diganti 0, atau di P terus di spasi, atau P dikasih simbol khusus di keyboard, misalnya titik atau spasi atau tanda bintang ya, R terus gitu. Itu hanya mengantisipasi. Kalau marketplace pun juga beda, ada aturannya. Coba nanti teman-teman yang masih bermasalah di Facebook atau masih bermasalah di marketplace, saya sarankan langsung ketik aja di Google searching, di YouTube, misalnya cara promosi produk di marketplace. Nanti di video YouTube itu banyak caranya ya, teman-teman bisa belajar di situ. Jadi gini, kalau sekiranya konsultasi kepada upline itu belum menemukan solusi, bisa jadi memang upline memang belum paham, atau bisa jadi upline butuh waktu menjawab karena sibuk ya. Agar teman-teman bisa mandiri, saya sarankan memang harus mandiri sebenarnya, karena ini bisnis Anda sendiri. Upline itu hanya sebagai mediator atau fasilitator, teman-teman yang harus bergerak. Misalnya ada kesulitan ya, bisa teman-teman baca buku nasanya, teman-teman bisa searching di Google, di YouTube apa yang dibutuhkan. Nah, itu pentingnya seperti itu. Memang di marketplace itu sensitif ya, sensitif, enggak kayak dulu lagi. Di Facebook pun juga sensitif ya, harus dimaklumi, namanya juga gratisan. Karena di Facebook kan itu bukan media selling, bukan tempat penjualan, tapi media sosial ya, tempat kita untuk berinteraksi. Tapi jangan dianggap sepele, karena semakin banyak interaksi kita dengan banyak orang, peluang untuk peluang untuk closing itu lebih banyak ya. Jadi itu judul atau gambar di MP upload sangat sensitif ya. Jadi judulnya jangan pakai nama produk ya, pakai nama yang lain ya, yang nyeleneh ya. Kemudian juga gambarnya kalau bisa menghasil foto sendiri lebih bagus ketimbang comot di Google, karena kan ketahuan sama Facebooknya. Oke, saya kira gitu aja ya teman-teman ya. Untuk malam ini ya, materi malam ini insya Allah nanti kita rutin tiap Selasa, tidak hanya bahas Facebook tapi banyak banget ya. Saya kasih bocorannya yang mungkin insya Allah minggu depan kita fokus membahas tentang WA marketing ya. Nanti kedepannya selama WA marketing kita bisa belajar teknik closing, teknik membangun tim reseller, teknik mungkin membuat judul promosi ya, semacam-macam ya. Jadi itu saja mungkin dari saya teman-teman ya. Nanti bisa dilanjut. Untuk malam ini kita cukupkan. Silakan kalau sekiranya penting ya dilakukan, kalau sekiranya mungkin
begitu kurang, ada yang kurang ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas ini bentuk tanggung jawab kami untuk memberikan ke teman-teman ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, yes, wow, NASA luar biasa.